Vivo ngeluarin HP baru, warnanya begini. Ini hitungannya warna apa ya sebenarnya ya? Kemarin Bang Beok udah unboxing sekaligus hands-on dari Vivo V20 dan juga Vivo V20 SE. Nah, kira-kira HP ini sebagus casingnya apa kagak ya? Seperti biasa, bareng sama gue Abdan Al-Khair, kita mulai review Vivo V20 yang satu ini. Bisa dibilang Vivo V20 merupakan HP terbaik dari Vivo Indonesia di line series V-nya. Dan kemarin kalau ngomongin pas lagi launching ya, mereka tuh nggak cuma memperkenalkan Vivo V20 aja guys, tapi juga temennya juga nih, yaitu Vivo V20 SE. Tapi kalau sekarang kita bakal fokus ke Vivo V20-nya dulu nih. Pas pertama kali nyobain si V20 ini, kesan gue langsung, serius nih, keren banget bray. Desain bodinya itu loh. Gue juga suka sama varian warna Sunset Melody di HP ini yang ngasih pantulan cahaya layaknya matahari terbenam, memberi kesan indah dan warna yang memukau. Dan Vivo menamakan desainnya ini adalah Sunset Melody. Emang persis banget kayak suasana di sore hari gitu ya, kayak sunset-sunset gitu. Dan ini cocok banget sih kalau misalnya lo pakai buat nongkrong. Gue yakin pasti semua teman-teman lo langsung menuju matanya ke HP ini guys. Bayangin aja, tuh ditaruh di atas meja tuh kayak cakep banget gitu ya nggak sih? Ini semua berkat teknologi AG Matte Glass yang terdapat di back cover V20 yang ngebuat kesan matte glassnya terlihat semakin elegan. Sidik jari pun juga nggak mudah ngotorin back cover V20 karena HP ini dilapisi dengan lapisan AF Vacuum Coating. Dan feel saat gue megang bodinya ini nggak cuma sekedar megah doang di tampilan men, tapi juga dipegang pun terasa premium sekali karena ini menggunakan material kaca, bukan plastik dan juga bukan sembarang kaca. Kaca bukan sembarang kaca, waduh ini bener-bener kokoh banget. Dan Vivo menyebut desain V20 ini dengan sebutan Ultra Sleek Matte Glass. Bobotnya juga enteng lagi, cuma 172 gram. Meski nggak seenteng di varian warna Midnight Jazz-nya sih, yang bobotnya 171 gram. Beda 1 gram lah ya. Tapi menurut gue nggak berarti banget sih bobotnya yang cuma beda 1 gram aja di varian warna Sunset Melody yang gue pegang saat ini, kalau dibandingin sama yang Midnight Jazz. Ngomongin soal dimensi V20 varian warna Sunset Melody dan Midnight Jazz hampir sama persis, yaitu 161,3 kali 74,2 mm. Yang berbeda hanya di ketebalannya saja. Di atas kertas sih disebutin kalau ketebalannya itu 7,48 mm. Tapi kalau misalnya kita bandingin nih sama sebuah notebook yang biasa gue pakai buat nyatet-nyatet, ini kayaknya nggak ada bedanya deh. Bahkan lebih tipis Vivo V20 yang satu ini justru. Dan kalau misalnya kita zoom in ya ke bagian sininya, dia itu udah menggunakan teknologi 2.5D design di Vivo V20. Jadi ibarat kata bener-bener melengkung secara simple tapi elegan gitu. Jadi ibarat kata kalau misalnya lo pegang HP ini berasa nyaman banget. Dan ini gue suka banget sih sama desain kameranya. Dia tuh bentuknya kayak anak tangga men. Lantai satunya tuh ada tempat buat flashnya dan lantai di atasnya lagi itu untuk tempat lensa dari kameranya. Berkat teknologi dual tone step di rear kameranya, memberikan nuansa baru pada V20. Transisi dua warna yang ada di back covernya menyamarkan ketebalan desain rear kameranya. Dan kalau misalnya ngomongin soal teknologi yang dimiliki sama kameranya, mungkin ini adalah hal yang bisa bikin lo jadi makin kepincut. Karena ini adalah salah satu daya tarik yang digunakan oleh Vivo di V20 series yang satu ini. Di dalam main kamera V20 emang ada sebuah teknologi baru yang Vivo sebut sebagai 64 megapixels night camera. Konfigurasi rear kameranya sebagai berikut: 64 megapixels main kamera, 8 megapixels multifunctions kamera, dan 2 megapixels mono kamera. Dan kalau kita bandingkan resolusi rear kamera HP Vivo di Indonesia aja, sebelumnya paling mentok di resolusi 48 megapiksel. Yaitu di line up series V ada Vivo V15 Pro, Vivo 17 Pro, dan juga Vivo V19. Kalau di line up series S-nya hanya di Vivo S1 Pro. Bahkan sekelas line up X series aja nih dari Vivo kayak X50 dan 50 Pro masih menggunakan rear kamera beresolusi 48 megapiksel loh. Nambahnya sih lumayan ya, dari 48 megapiksel jadi 64 megapiksel. Tapi jujur gue penasaran banget sih, sesignifikan apa coba perubahan dari kualitas gambarnya. Kalau buat hasil fotonya sendiri, kamera utamanya yang punya resolusi 64 megapiksel bisa ngasilin detail gambar yang bagus dan dynamic range yang luas. AI kameranya pun juga lumayan pintar buat bikin gambar jadi kelihatan lebih menarik lagi. Kayak pas gue lagi foto langit, birunya tuh bakal dikuatin banget biar kerasa makin megah. Kemampuan pas low light-nya juga jelas ngasih tauin kalau Vivo V20 juga kelasnya tinggi banget, bukan mid lagi. Soalnya suasana malam masih bisa ditangkap dengan bagus, kelihatan tajam, nggak blur, dan noise-nya juga minim. Ini juga karena didukung mode night-nya yang ikut ngebantu kameranya nangkep cahaya lebih banyak sehingga nggak kelihatan gelap. Kayak masa depan lo.
sesuai lah dengan 64 megapiksel snap kamera yang menjadi unique selling point dari HP ini. Selain 64 megapiksel snap kamera yang jadi salah satu keunggulan Vivo V20, keunggulan lain yang dimilikinya adalah 44 megapiksel eye autofocus di bagian depan nih. Dan ini kalau misalnya kita cobain untuk kualitas foto selfie-nya ya, ini gue bakal coba foto dan ngebandingin kira-kira secakep apa nih fotonya. Dan untuk kualitas hasil kamera selfie-nya pun juga cukup bikin gue terpukau banget sih. Karena ini sebuah HP dari Vivo, tapi gue bisa bilang secara kualitas selfie-nya aja juga udah bagus banget sih. Pas lagi gue zoom, muka gue bener-bener kelihatan banget. Ini pori-porinya pas lagi di zoom bener-bener detail banget, bos. Ini ibarat kata kayak lensa HP, kamera HP, tapi kualitasnya kayak DSLR loh, asli. Dan kalau seandainya kalian masih ngerasa kurang sama kualitas gambarnya, aktifin aja fitur Ultra HD yang bisa bikin gambarnya jadi makin mantuliti. Yang gue suka dari HP ini, 44 megapiksel eye autofocusnya itu bisa fokus banget ke mata kalian loh. Jadi kalau misalnya gerak-gerak dia bakal ngikutin gitu guys. Dan dia bisa nge-track mata lo itu dari deket kayak gini, dan bahkan kalau dijauhin pun juga tetap nge-track gitu cuy. Jadi jangan takut foto kalian blur dan nggak fokus. Buat kalian yang suka foto selfie di tempat low light, jangan khawatir karena Vivo memberikan selfie soft light band di V20 yang secara otomatis mampu menyesuaikan kondisi pencahayaan dan memberikan hasil foto selfie low light yang baik. Kapan lagi ya kan ngevlog pakai HP star kamera profesional? Cuma kamera Vivo V20 aja loh yang bisa ngerekam video 4K lewat kamera selfie-nya. Line up series V dari Vivo sekarang mulai nggak ada obat sih gue akuin. Kali ini kita menggunakan fitur Steady Face. Harusnya jadi makin mulus ya, tapi ntar kita coba bandingin sama yang tidak menggunakan fitur ini bakal berbeda apa sih? Fitur ini ngebuat hasil video semakin jernih dan dapat meminimalisir shaky sehingga hasil video yang direkam semakin stabil. Ya, dua-duanya masih fokus. Belum lagi hadirnya fitur Dual View Video dan Picture in Picture di Vivo V20 yang ngebuat kalian dapat berkreativitas lebih maksimal lagi. Mantul! Dan gue ngerasa lega banget sih sama kamera yang dimiliki oleh Vivo V20 yang satu ini karena emang lebih bagus kalau dibandingin sama yang seri sebelumnya. Kirain gue cuma menang di desainnya aja, ternyata kameranya juga mantap sekali bos. Dan kalau kita menuju ke bagian depannya nih di layarnya, dia tuh menggunakan layar seluas 6,44 inci berteknologi AMOLED beresolusi 2400 x 1800 pixels Full HD Plus dengan kerapatan pixels 408 ppi. Aspek ratio layarnya sebesar 20:9 dengan screen to body ratio hingga 90,37% sehingga kelihatan luas banget layarnya. Desain kamera depannya nggak pakai tompel alias punch hole, tapi gunain poni kecil di bagian tengah. Meski poni kecil tersebut bisa kalian ilangin bila kalian nggak suka kelihatan poni kecilnya di layar gitu ya. Layar V20 pun juga sudah mengantongi SGS Eye Care Display Certification yang mampu mengurangi cahaya biru hingga 7,5% dari rata-rata layar smartphone kebanyakan. Warna yang dihasilkan juga lebih hidup dan otentik, ngedeketin dari warna aslinya jadi lebih enak juga buat dilihat. Tapi dari layar nih kalau misalnya gue perhatiin ya kan, emang secara spesifikasi dan kualitas emang udah jempolan banget lah. Nggak usah terlalu banyak komentar-komentar karena emang udah bagus banget, jadi ya no komplain lah ya. Kalau mesinnya nih baru banyak yang bisa gue ceritain. Vivo V20 pakai chipset Qualcomm Snapdragon 720G. Jelas masih Snapdragon 720G karena harganya tuh masih di bawah line up X series Vivo yaitu X50 Pro yang udah menggunakan chipset Snapdragon 765G dan X50 yang udah menggunakan chipset Snapdragon 730. Chipsetnya juga dikolaborasikan sama prosesor octa-core yang berfabrikasi 8 nanometer sehingga tawarkan kelancaran yang dengan konsumsi daya yang sangat rendah cuy. Nah, kalau buat performanya sendiri nih yang bikin gue agak terkejut karena kalau kita ukur menggunakan Antutu benchmark, skornya segini nih guys. Jujur gue agak kaget sih sama skor Antutu benchmark yang gue dapet karena skornya ngelangkahin skor dari kakak kandungnya di line up X series yaitu X50 yang cuma ngedapetin skor di angka 272.010. Pas gue cobain main PUBG Mobile, settingan bawaan yang didapat langsung bisa smooth ultra, nggak pakai aplikasi tambahan. Kalau settingan udah paling kanan, mentok di HD High, tapi bisa kayak gini pun udah sangat oke. Mungkin ini yang ngebedain chipset gaming Snapdragon 720G yang ada di Vivo V20 dengan chipset Snapdragon 730 yang ada di Vivo X50. Ternyata ada G sama nggak ada G-nya itu cukup ngaruh juga ya. Jadi makanya hasil benchmark tuh kalau menurut gue merupakan salah satu faktor aja sih yang menunjang informasi bahwasannya sebuah HP ini memiliki kualitas yang bagus gitu. Dan kita emang mesti nyobain langsung sih. Makanya tonton terus dong video Pricebook. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal HP Vivo, pasti nggak pernah lepas sama yang namanya fitur Ultra Game Mode yang sebelumnya udah banyak terdapat di berbagai macam HP Vivo pendahulunya.
Dan yang gue suka, fitur tersebut kini udah mendapatkan update terbaru yang bisa maksimalkan pengalaman nge-game seperti fitur Accidental Touch Prevention yang dapat mencegah gerakan yang nggak disengaja saat lagi mabar online. Jadi ibarat kata kalau misalnya pas lagi main game, salah pegang, nggak bakal kejadian tuh di HP kayak gini. Vivo Multi Turbo di Vivo V20 juga diperbarui. Kini ada fitur Art++ Turbo yang telah dioptimalkan. Yang menurut Vivo dapat mengurangi frame rate sebesar 30% dan mengurangi lag sebesar 31% saat bermain game. Fitur Art++ Turbo di Vivo V20 juga dapat mempercepat peluncuran aplikasi sebesar 20% sehingga dapat membuka aplikasi lebih cepat dari biasanya. Aplikasi apa ayo yang dibuka? Buat Vivo V20 ini kapasitas baterainya 4000 mAh dan gue bisa dapetin screen on time sekitar 6-7 jam kalau dipakai buat browsing, sosmed, chatting, YouTube, sedikit streaming film dan juga buat ngegame. Dan ini bisa tahan banget seharian sih kalau misalnya lo nggak pakai HP-nya sampai gila-gilaan ya. Buat kecepatan ngecasnya sendiri pun juga ngebut banget loh. Gue cuma butuh waktu 1 jam buat ngisi baterai Vivo V20 hingga penuh dari posisi mati total. Dan ini semua berkat adapter charger bawaannya yang berteknologi 33 watt Vivo Flash Charge 2.0 11 volt 3 ampere. HP ini juga sudah menggunakan FunTouch OS 11 berbasis Android 11. Dan ini merupakan HP pertama yang secara resmi menggunakan Android 11 yang menurut gue terasa lebih fun dan lebih lancar karena tampilannya udah rapi banget, ikonnya juga dibikin makin simple dan minimalis gitu. Terus control centernya juga udah dipindahin ke atas, bukan di bawah lagi seperti line up series V terdahulu yang kadang bikin orang jadi bingung untuk akses control centernya. Dan fitur yang gak kalah ketinggalan dibandingin sama seri sebelumnya, Vivo V20 ini sudah memiliki Jovi Home yang membantu lo untuk berbagai macam aktivitas. Dan juga udah ada fitur NFC-nya nih yang pasti bakal kepake banget buat lo yang biasa kemana-mana naik tol, naik mobil, atau mungkin naik kendaraan umum kan udah mesti pakai e-money gitu ya kan, untuk ngisinya jadi gampang banget di sini. Dan juga bisa nge-save buat lo yang mungkin pengen absen kantor, pengen buka pintu apartemen segala macam, bisa juga lo dipakein sama teknologi NFC ini. Kesimpulannya, gue mau ngucapin selamat untuk Vivo karena sudah berhasil bikin HP ini jadi naik kelas. Dari desainnya aja emang kelihatan keren banget dan lebih premium kalau dibandingin sama desain Line Series V sebelumnya. Jelas nunjukin kalau HP ini merupakan HP yang elegan parah sih. Sama skor Antutunya itu loh, yang jujur gue takjub banget bisa ngelangkahin kakak kandungnya yaitu si Vivo X50. Dan pas beneran gue pakai, ternyata performa Vivo V20 ini cakep banget loh. Baterainya awet dan kebukti bukan kaleng-kaleng bos. Hasil foto dan video dari HP ini juga gue suka banget sih. Dan untuk kamu yang udah tertarik banget untuk beli Vivo V20, bisa aja langsung ikutan pre-order di e-commerce partner Vivo Indonesia. Bisa cek di website resmi Vivo ataupun sosial media Vivo, karena ada banyak banget loh manfaat alias benefitnya. Jadi mendingan langsung aja lah, siapa tau kalian beruntung ya kan. Dan sekarang gue mau ngucapin terima kasih banyak buat lo yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Ketemu lagi di video-video berikutnya dari Pricebook, so make sure buat like, comment, share, dan juga subscribe channel to Pricebook Otomotif, dan juga Pricebook Beauty. Abdan signing out, thanks for watching, be a smart buyer, bye-bye. Keren juga nih HP-nya, kok beda? Sorry, ini